Nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Para asatid yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2022 yang bertepatan dengan tanggal 15 apa ini? Hah? Lah iya, 15 bulan apa? Rabiul Awal apa Rabiul Akhir? Ya. Yang jelas hari ini bertepatan dengan tanggal 15 tahun 1443 Hijriah. Kita bisa kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian Madrasah Diniyah yang pada Rabu setelah asar ini adalah jadwalnya Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Dalam kesempatan ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan masalah agama, pengertian agama menurut faham Muhammadiyah. Ini jadi akidah, ini kaitannya akidah. Sholawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama sebelum kita bicarakan yang lain-lain, marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampean, saya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini dapat dikategorikan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa menghadiri kajian kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan,
Ya, Allah menambah sehatnya kita. Allah menjaga kesehatan kita. Lah salah satu diantaranya supaya kita tergolong orang yang mensyukuri nikmat Allah yang berwujud kesehatan, kita jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada pada masa kini. Pada masa kini. Hari-hari ini menurut berita yang ada adalah semakin banyaknya penyebaran COVID Corona dengan varian Omikron. Meskipun menurut berita yang ada Omikron itu tidak terlalu berbahaya, tidak membahayakan seperti Delta dan kemarin itu, tetapi Omikron ini penyebarannya sangat cepat. Sangat cepat. Meskipun semua orang atau sebagian besar orang menganggap Omikron ini seperti flu biasa. Tapi kalau walaupun flu biasa, flu kan gak enak. Ya. Karena itu harus kita tetap menjaga prokes yang ada. Anak-anak sekalian, berita yang saya baca tanggal 20 Februari puncak-puncaknya Omikron itu sedang melanda. Nanti setelah itu melandai lagi. Maret melandai, nanti bulan April, bulan Ramadan sudah tidak ada. Menurut gambar yang ada, menurut gambar grafik yang telah dibuat oleh para ahlinya. Mudah-mudahan sehingga nanti bulan Ramadan yang diawali dengan tanggal berapa? 2 April 2022 itu nanti kita normal. Tapi walaupun normal nanti ya tetap harus menjaga prokes karena itu adalah bagian dari usaha kita. Nah sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya sampaikan pengertian agama menurut paham Muhammadiyah. Tapi sebelumnya biar saya juga mengingatkan pelajaran yang lalu adalah apa yang lalu itu? Mandi junub. Nah, kira-kira siapa yang bisa menceritakan mandi junub? Yang jelas siapa ini? Nazem. Kira-kira iso wong wingi gak mlebu ya. Wingi gak mlebu. Masuk. Sakit. Flu ya. Ya, mudah-mudahan dan sekarang sudah sehat kan? Alhamdulillah. Oke. Oke mas, situ aja mas, nggak apa mas. Anunya mari, lepek ya. Nah, lepeknya saja talame kau buka apa. Oke, terima kasih banyak. Semoga barokah. Baik. Kira-kira siapa yang bisa meragakan atau menceritakan urutan mandi junub? Siapa? Ojo ngene, enak ngene lho. Kalau ngene kan nunjuk orang. Yang nunjuk orang satu tapi yang tiga ini menunjuk dirinya sendiri. Ayo siapa kira-kira? Oke, tak urut saja. Tak urut. Mas Fikri, nomor 1 apa? Ya? Niat disertai dengan membaca bismillah. Yang kedua, Mas Richard. Cuci kedua tangan, kedua telapak tangan. Yang ketiga, Mas Rangga. Siapa? Iklil, Mas Iklil. Yang ketiga, berkumur. Mosok. Yo, ini mandi junub loh ya, bukan wudu loh. Kalau wudu ya betul, kalau wudu betul. Ini mandi junub. Yang ketiga apa? Apa? Ya, Mas Bima. Yang ketiga apa, Ma? Wong dorong cawi kok. Itu nanti setelah cawi.
Apa berarti? Cawik dulu dengan tangan kiri. Ingat, yang ketiga cawik dengan tangan kiri. Urutannya, pokoknya saya mungkin nomornya mungkin lupa ya. Setelah cawik dengan tangan kiri, Mas Ilham budidaya. Ayo. Apa? Yang ke berikutnya setelah cawik dengan tangan kiri. Apa? Yang tadi disampaikan Bima tadi apa? Menggosok-gosokkan tangan kiri pada tanah atau yang sepadan. Yang sepadan itu apa? Boleh dengan sabun gitu kan? Artinya dicuci tangan kirinya. Berikut, Mas. Kamu sih kok. Apa? Siapa? Apa, Mas? Berwudu tanpa kaki. Setelah oke, benar. Berwudu tanpa kaki. Oke. Setelah berwudu tanpa kaki, Mas, siapa namanya? Sultan, Mas Tan. Menyela-nyelai rambut, betul. Ya, menyela-nyelai rambut. Lanjut, setelah menyela-nyelai rambut. Meratakan air ke seluruh badan. Loh, kok gak delok aku? Oh, delok tulisan. Ya, gak apa-apa. Meratakan air ke seluruh badan berapa kali? 3 kali. Mendahulukan yang mana? Harus ada keterangannya. Mendahulukan anggota tubuh, anggota wudu yang kanan. Oke. Lanjut, Mas Rahman Dinika. Menyiram kepala. Ya tadi itu menyelai apa meratakan air ke seluruh tubuh tadi itu. Ya, menyiram air dan menggosok-gosok itu jadi satu ya. Jadi gini ya. Jadi setelah meratakan air ke seluruh tubuh, lalu boleh menggunakan menggosok-gosok tadi ya, menggosok-gosok dengan sabun, dengan sampo boleh. Gitu ya. Itu intinya begitu. Ojo sampean pas gak sadus aku. Wis tau ngimpi gak sadus. Ya apa iki? Yo. Sudah pernah mimpi? Pernah. Isi sadus, ya adus pokoknya dicebar-cebur ae gak apa. Dieling-eling ya, ini penting. Ya. Zam. Ojo ndelok tok, ya dieling-eling. Kamu kan sudah pernah mimpi toh? Pernah mimpi? Mimpi, gak tahu mimpi. Mimpi ini bolak-balik hari ini. Oke, ya. Setelah itu apa yang berikutnya selanjutnya, Mas? Nah, ya itu tadi sudah jadi satu. Jadi satu berarti terakhir apa? Membasuh kaki yang kanan 3 kali, membasuh kaki yang kiri 3 kali. Berarti sudah selesai. Urutan terakhir, Mas Rasid. Berdoa. Kok pas ya? Mergo ono sing gak situ mau sing salamu. Iki gak kelewatan ya. Berarti berdoa yang terakhir. Tapi berdoanya kira-kira dalam kamar mandi apa di luar kamar mandi? Di luar kamar mandi. Oke. Mudah-mudahan sampean nanti mandinya sesuai dengan tuntunan yang ada ya. Karena mandi junub, mandi keramas itu wajib bagi kita semua yang laki-laki. Masih gak tahu ngimpi. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Tapi sampean gak tahu salat Jumat ya. Gak tahu salat Jumat. Aku gak adus. Ya, bagi kita karena wajib salat Jumat, berarti kita ini juga wajib mandi junub setiap hari Jumat. Gitu loh. Ya. Ya, bagi laki-laki karena wajib sholat Jumat, maka kita juga wajib mandi junub atau mandi besar setiap hari Jumat. Nah, mandi besar setiap hari Jumat itu tidak harus menjelang sholat Jumat baru mandi karena sampean sekolah. Mau sono sekolahan aduh nang ngene jeding sik ya kesuwen. Kapan mandinya? Boleh dilakukan pada saat pagi hari ya. Sebangun dari tidur mau berangkat sekolah itu boleh mandinya tidak mandi biasa tapi sekaligus mandi junub atau mandi besar. Oke ya. Oke. Begitu anak-anak, ini
Aturan seperti ini namanya aturan siapa? Siapa yang membuat aturan seperti ini? Agama. Ya Nabi tadi. Agama. Ya. Makanya dalam kesempatan ini Pak Akhwan akan menyampaikan kaitannya dengan pengertian agama menurut paham Muhammadiyah. Oke. Kira-kira agama sendiri artinya apa? Secara umum. Ayo, pernah membaca buku perbandingan agama? Atau pernah mengikuti pelajaran perbandingan agama? Atau mungkin pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru agama di sekolah? Apakah itu SD, SMP, atau lebih-lebih SMA? Pernah? Ya, satu kepercayaan yang menganut oke, tidak salah itu. Tapi secara perbandingan agama dari bahasa Sanskerta, a itu tidak, gama itu kocar kacir. Paham ya? Oke ya. Oke, pengertian agama. Tulis arti agama sebelum menurut Muhammadiyah. Pengertian agama atau judulnya agama. Nomor 1. Kasih nomor berenak. Arti agama. Menurut bahasa Sanskerta, bahasa apa ya nggak tahu, itu ada di dalam buku ya gitu itu. Ya, menurut bahasa Sanskerta, a artinya tidak. A artinya tidak. Gama artinya kocar kacir. A artinya tidak. Gama artinya kocar kacir. Kalau begitu agama artinya tidak kocar kacir. Nah, oke. Sampai pernah mendengarkan kalimat amoral, asusila? Dengar? Apa asusila itu? Tidak punya susila. Amoral, tidak bermoral. Ya kan? Artinya orang-orang yang tidak punya moral itu bisa diistilahkan amoral. Yang tidak punya tata susila, tata krama dapat diartikan asusila. Dulu kan gitu kan? Tambah Asri, Bangun Sari itu kan terkenal dengan tempat amoral, asusila. Karena apa? Tempatnya prostitusi, WTS, wanita tuna susila. Nah, berarti wanita asusila sama dengan wanita tuna susila. Kalau tuna rumah enggak punya rumah, tuna susila gak duwe susila. Nah, agama itu tidak. Agama kocar kacir berarti orang yang taat, yang mengikuti agama berarti insya Allah hidupnya tidak kocar kacir. Artinya apa? Tidak kocar kacir artinya hidupnya tertib. Bukan tetap, tertib. Hidupnya teratur. Tidak kocar kacir tidak berarti kan teratur, tertib, baik. Itu menurut paham, menurut ajaran apa, menurut bahasa Sanskerta. Ini agama. Nah, sekarang bagaimana pengertian agama menurut Muhammadiyah? Bima ada apa nak? Kok umakai? Ayo, gak pak yo jawil. Berarti gak melok, gak ngrungokno ya. Kalau ada dikte itu perhatikan baik-baik. Padahal aku dikte pelan-pelan loh. Salam. Bes, nomor 2. Arti agama menurut Muhammadiyah. Arti agama menurut Muhammadiyah. Ayo golek nggon ngene iki ana iki.
Oke. Arti agama menurut Muhammadiyah. Saya baca bahasa Arabnya dulu, nanti terjemahnya baru ditulis ya. Arabnya begini Arabnya. Ad-dinu huwa ma syara Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahihi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi pengertian agama menurut Muhammadiyah, nah ini ditulis, ditetapkan dalam buku, dalam kitab yang namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Apa itu agama? Menurut Muhammadiyah, agama adalah, tulis, ini ditulis. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah. Sampai itu di agama sing telat agama. Ini nomor 1, sekarang sudah nomor 2. Nomor 1 kosongi, baru nomor 2. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat, serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Oke, sekarang dengarkan dulu kalau sudah. Kita ulangi biar nanti yang ada yang salah bisa dibetulkan. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Oke. Oke ya. Ini pengertian agama menurut Muhammadiyah. Jadi yang namanya agama itu apa yang disyariatkan oleh Allah. Disyariatkan itu apa? Yang dituntunkan, yang diajarkan, yang ditentukan, itu syariat. Jadi ketentuan-ketentuan itu namanya syariah. Hukum-hukum itu namanya syariah. Makanya kalau di IAIN atau UINSA, di UIN itu fakultas hukum itu namanya fakultas syariah. Ya, fakultas syariah. Ada syariah ahwaliyah, ada syariah keluarga, ada syariah kalau di hukum umum itu ada yang namanya perdata, ada yang pidana. Jadi syariah itulah namanya ketentuan-ketentuan. Ketentuan apa? Ya ketentuan yang menentukan. Lah dalam hal ini yang diyakini oleh Muhammadiyah, yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat siapa? Nah, perantaraan nabi-nabinya. Nabi-nabinya. Ada berapa nabi-nabi yang wajib kita ketahui? Nggak tahu. Ini apa ya? Karena nggak mau mikir sama sekali. Padahal kan sudah sering kita baca. Ada berapa? 25. Lulus SD Muhammadiyah.
Mosok lali pelajarane. Teko SD Muhammadiyah nang SMA negeri lali kabeh pelajaran agama. Sampai salat-salat lali kabeh yo. Ya, sampai salat-salat lali yo. Iya. Kon arang salat ngono kok. Arang salat ya. Tadi salat asar ndak? Ya. Subuh enggak toh? Ya, pintar. Pintar. Saya cek ya. Kalau masih salat kan jawabannya kan meyakinkan nih. Jawabannya gak meyakinkan berarti ragu-ragu apa enggak? Wedi, iya, enggak gitu. Alhamdulillah ini salatnya salat zuhur, mari zuhur asar. Ini salat asar iki, mau salat buka iki. Kita ngituru iku toro. Salat di SMP Mufon. Oh, berarti baru dari sekolah. Oke. Sip. Oke, gak apa-apa. Makasih. Sip. Ngono. Pak Fan tak kok kan cuma ngetes saya. Ngetes kagak. Ya, Zaki Latifi. Saya punya murid jenenge Zaki Latifi. Ono Zaki Udin. Oke, saya lanjut. Jadi perantaraan nabi-nabinya, nabi dan nabi-nabi Allah itu sebenarnya ada berapa? Sesungguhnya banyak. Tetapi nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan itu dimuat di dalam Al-Qur'an ada 25. Itu saja. Nabinya Allah banyak. Ya. Tapi yang termasuk nabi dan rasul itu yang wajib kita ketahui ada 25. Kenapa nabi dan rasul? Karena nabi dan rasul itu nabi sekaligus rasul. Rasul itu apa? Utusan Allah, diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan ajarannya kepada sesama manusia, kepada umatnya masing-masing. Oke. Kalau begitu berarti agama ini juga diturunkan oleh Allah lewat Nabi Adam enggak? Iya. Lewat Nabi Adam. Ya. Nabi Adam itu nabi yang pertama, bahkan tidak hanya nabi, manusia yang pertama kali. Masih ingat? Allah menciptakan manusia yang pertama yang diberi nama dengan Adam itu dari apa? Dari apa? Dari tanah, dari segumpal tanah. Ya, pada saat itu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu sudah memanggil para malaikat. Berarti kira-kira disendi malaikat ambek manusia Allah menciptakannya disik malaikat. Ya. Wa idh qala lil malaikatu sini inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, saya akan menciptakan manusia dan saya jadikan khalifah di muka bumi. Oke, saya tidak menanyakan tentang malaikat dan Nabi Adam, ya, dan manusia. Tetapi yang jelas, kira-kira makhluk-makhluk Allah yang lain sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu menciptakan manusia sudah ada belum? Apakah Allah menciptakan manusia dulu kemudian menciptakan laut, kemudian menciptakan hutan, kemudian menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan? Tentu secara otak, akal kita tidak. Allah itu maha tahu. Bima, Allah itu maha tahu. Kon delok aku. Yo. Zem, delok aku kon. Ya. Allah itu maha tahu dan tahu kalau Allah menciptakan manusia itu mesti kebutuhan manusia itu apa saja, yang dimakan apa saja, sekiranya apa saja lingkungan yang diperlukan, itu berarti Allah sudah menciptakannya. Gampangan nih. Kalau boleh saya tanya,
Kira-kira Allah menciptakan Nabi Adam dengan menciptakan ular di mana? Oke, kalau ular tidak tahu. Kira-kira Allah menciptakan manusia dengan Allah menciptakan yang namanya tumbuhan dan lain-lain, termasuk laut tadi yang saya ceritakan, itu kira-kira dulu mana? Jelas dulu tumbuh-tumbuhan. Mengapa tumbuhan, laut, hutan itu diperlukan oleh manusia? Jadi Allah menciptakan manusia itu sebelumnya fasilitas sudah tercukupi. Wis ono kabeh. Gitu loh. Sudah ada semua. Karena sudah ada semua, barulah Allah menciptakan yang namanya manusia. Manusia yang pertama namanya Adam alaihis salam. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu sudah ada di muka bumi itu Nabi Adam sudah menerima syariat-syariat Allah. Tadi itu loh, agama adalah yang disyariatkan Allah perantaraan para nabi-nabinya. Berarti Nabi Adam itu sudah ada perintah dan ada larangan dari Allah. Salah satu wujud perintah Allah kepada Nabi Adam apa kira-kira? Apa kira-kira? Tadi kan sudah ada. Apa? Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Yang tadi saya baca, untuk menjadi khalifah, mengatur dunia, mengatur alam. Mengatur alam bukan berarti yang menghidupkan tumbuhan, bukan itu. Supaya umat itu bisa hidupnya teratur. Nah, manusia bisa hidupnya tertib. Kalau zamannya Nabi Adam masih dirinya sendiri bisa tertib, maka apa yang dilakukan? Nabi Adam harus punya aturan untuk mengatur dirinya agar dirinya bisa tertib, bisa tidak karit atau kocar kacir. Itu salah satu bentuk perintah Allah, syariat Allah yang namanya perintah yang ada pada Nabi Adam. Larangan Allah kepada Nabi Adam apa? Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya apa? Tidak boleh makan buah yang ada itu, yang orang bilang buah khuldi. Tapi para mufassirin mengatakan buah khuldi itu, nama istilah khuldi itu adalah yang membuat iblis. Karena dalam Al-Quran cuma fala taqraba hadhihi syajarata. Maka janganlah kamu mendekati tak boleh hadhihi syajarah, pohon ini. Itu salah satu bentuk ujian Allah pada Nabi Adam. Tak uji, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Mau enggak Nabi Adam? Gitu ya. Tetapi karena Allah juga sudah menciptakan yang namanya setan, iblis, maka iblis itu yang ganggu. Iblis itu yang menggoda. Mestinya Nabi Adam tidak mau, tapi karena digoda oleh iblis, akhirnya ya tetap tidak mau. Lalu karena ada yang namanya wanita yang jadikan istri oleh Nabi Adam itu, dijadikan istrinya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam istrinya Nabi Adam namanya Ibu Hawa. Ibu Hawa diciptakan oleh Allah dari mana? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Lupa, manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah, Nabi Adam. Manusia diciptakan dari tulang rusuk, berarti antara wanita dengan laki-laki nggak sama asalnya. Bukan itu maksudnya, ya. Saat itu, ya. Para mufassirin, orang-orang para ahli tafsir menafsirkan bahwa yang namanya Ibu Hawa, orang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam itu, maknanya tulang rusuk itu sifatnya bengkok. Ono tulang rusuk kenceng, nek usuk omah kenceng, usuk atap rumah itu kenceng. Tapi kalau tulang rusuk mesti bengkok. Mas, lapo kok ngantuk tadi? Kesel.
Ngantuk ya? Oh, ya jadi ngantukno. Ya. Baru pulang dari sekolah ya. Ya. Diangkat kepalanya biar ada manfaatnya. Oke. Maknanya apa? Tularusnya itu maknanya bahwa orang perempuan itu sifatnya kalau tidak diluruskan akan selalu ingin bengkong, ingin menyimpang dari syariat Allah. Ya. Jadi orang perempuan itu sifat aslinya ingin menyimpang dari syariat Allah. Tapi karena Allah memberikan syariat, Allah memberikan aturan, ya, maka wanita-wanita yang taat, wanita-wanita yang beriman pada Allah itu tidak seperti gambaran bahwa selalu menyimpang. Tapi kalau tidak diperhatikan, tidak diingatkan, dibiarkan, lama-lama akan seperti itu sifat wanita. Itu. Paham ya? Nah, karena itu, ini kembali Rasulullah SAW ketika khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, karena saat itu belum ada mic, mikrofon, belum ada speaker, belum ada sound. Ketika khutbah itu Nabi Muhammad itu menghampiri sofnya wanita yang ada di belakang. Telah menyampaikan bahwa nanti di neraka itu banyak dihuni oleh kaum wanita. Kenapa kok kaum wanita? Kemudian sebagian para sahabat bertanya, karena orang wanita itu kebanyakan, tidak semua, kebanyakan tidak bisa menjaga lisan yang kemarin kita bicarakan. Gitu ya. Tidak bisa menjaga lisan. Kembali pada tema kita. Ya. Supaya tetap taat, ya, Nabi Muhammad, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu ternyata juga digoda oleh iblis. Iblis menggoda Nabi Adam itu cukup abot, angel, gampangannya angel. Karena angel tahu, ya, iblis itu ngerti kelemahan orang laki-laki itu pada wanita. Nah, kelemahan orang laki-laki itu pada wanita. Makanya iblis goda wanita, iblis goda Ibu Hawa. Maka Ibu Hawa setelah berhasil digoda oleh iblis untuk mendekati dan bahkan makan buah khuldi itu, maka iblis memerintahkan kepada Ibu Hawa itu, Ibu Hawa lah yang ngajak Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Yo, kat giling-giling ya. Nah, kon kuat imane, tapi engko nek digoda ambek cewek, durung karuan kon. Ya, apalagi kalau nanti awal-awal merasa cinta, hebat. Ya. Digoda cewek njaluk apa engko dituruti ae. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Ini bukti ya. Jadi iblis itu menggoda manusia itu lebih mudah menggoda wanita, dan wanita itu lebih mudah untuk menggoda laki-laki. Makanya sabda Nabi yang lain, nah apa laki-laki itu yang paling menggoda laki-laki itu 3 wanita tahta harta. Itu. Sampai coba ya, dieling-eling ya. Sampai taat biasanya begitu adzan zuhur, hayya ala salat sik. Suatu ketika, tapi ojo sik. Menik gamen pacaran, dia pacar lalu pacari ngomong, salat ayo salat sik. Mas musik apa utare sih lho. Lah katut sampean kok. Mas, ini gak punya keyakinan yang kuat. Yo, hati dieling-eling. Makanya gak usah pacaran sih. Kalau imannya kuat, insya Allah, gitu ya. Nah, itu namanya syariat Allah. Lah, syariat Allah tadi sudah saya contohkan, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan, dan bahkan petunjuk. Gitu loh. Petunjuk itu apa? Petunjuk kepada manusia supaya manusia itu hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Li sholati fid dini fit dunya wal akhirah, dunyahum wa ukhrahum, li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan hidup manusia hamba Allah itu di dunia dan di akhirat. Apa petunjuk itu? Contoh,
Contoh banyak petunjuk Allah. Nah, petunjuk-petunjuk itu yang namanya yang termasuk agama hanya petunjuk yang atas dasar yang dibawa oleh para nabi. Kalau petunjuk-petunjuk itu tidak atas dasar para nabi, maka itu tidak tergolong agama. Yes. Tidak tergolong agama. Tuh. Contohnya banyak. Misal ada petunjuk. Ya. Sampean satu ketika mimpi misalnya, ini ramalan orang Jawa, mimpi rumahnya itu tiangnya ada yang roboh, katakanlah teras ono tiangnya, terus tiangnya roboh. Itu orang-orang yang ahli ilmu kejawen itu mengatakan bahwa oh berarti keluarganya apakah yang jauh atau dekat dengan tempat tinggalnya itu ada yang meninggal dunia. Nah, petunjuk seperti itu tidak tergolong ajaran agama. Ada lagi petunjuk kepercayaan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha juga, orang-orang tua kita dulu. Kalau rumah itu kemasukan ada yang namanya kupu-kupu yang berbulu itu ya, kupu-kupu gajah, wah ini akan ada berita tertentu. Ada lagi petunjuk, kita enak-enak duduk, tahu-tahu ada cecak ceplok dengan kepala. Wah ini kamu hati-hati ya, kamu tadi ada keguguran apa? Cecak, hati-hati kon. Itu akan ada malapetaka untuk kamu. Itu petunjuk-petunjuk seperti itu tidak pernah dibawa oleh Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad tidak pernah bercerita tentang itu. Maka kalau ada petunjuk-petunjuk seperti itu bukan tuntunan agama menurut paham Muhammadiyah. Lain sih, gampang. Itu bukan petunjuk dari agama Allah. Karena apa? Karena tidak ada dalam sejarah, dalam riwayat, dalam berita apa yang telah pernah kita ketahui, apakah itu membaca buku, apakah itu mendengarkan dari ustadz, dari para ahlinya, ternyata hal-hal seperti itu tidak pernah disampaikan oleh para nabi-nabi Allah. Maka kalau ada petunjuk-petunjuk kayak gitu, berarti itu bukan ajaran agama menurut faham agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kenapa? Karena di masyarakat ini banyak orang mengikuti petunjuk-petunjuk yang bukan petunjuk agama. Banyak. Ya, oke. Itu paham agama. Oke, sekarang yang nomor 3. Catatan nomor 3. Kaitannya dengan agama Islam. Ya. Nomor 3. Islam adalah, nah, ini tetap menurut paham Muhammadiyah. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SBT apa SBT? Jangan kayak pendeta. Allah SBT. Muhammad SAW. Apa? SBT itu kan untuk menyingkat tulisan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Islam adalah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran, dan yang tersebut di dalam sunnah makbulah, dan yang tersebut dalam sunnah makbulah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat, serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Yes, itu catatannya, keterangannya perhatikan. Antara agama dengan agama Islam bedanya, tapi sesungguhnya sama. Kalau agama saja itu tidak ada keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, kan gitu kan? Semua yang dibawa oleh para nabi Allah. Tapi kalau agama Islam adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, gitu kan? Yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah yang makbulah. Sunnah yang makbulah itu artinya sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Wujudnya apa? Sama. Wujudnya itu berupa perintah-perintah, berupa larangan-larangan, dan berupa petunjuk-petunjuk. Untuk apa? Untuk kebaikan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Berarti anak-anak, berarti yang namanya Islam itu menurut faham Muhammadiyah hanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih. Lupa yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya? Iya, karena Al-Quran itu juga memuat ceritanya Nabi Adam, kan gitu kan? Memuat ceritanya Nabi Yunus, memuat cerita Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Dan itu semua berarti juga atas wahyu Allah, dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Sekarang coba perintah-perintah yang sering dilakukan oleh umat Islam, satu misal, tetapi itu di dalam Al-Quran tidak ada, kira-kira apa? Kemarin saya dapat WA baru, Kumpas Tuntas Hukum Tahlilan menurut NU yang asli, Pak. Karena kebanyakan tahlilan kan orang NU. Padahal yang asli itu tidak ada tuntunan tahlilan itu. Sekarang saya coba, tadi saya tanyakan, karena ini untuk internal kita, ya. Kalau bicara di depan orang umum ya nggak boleh, ya. Karena internet kita itu siapa? Sampean kan santrinya Muhammadiyah, kan harus tahu. Lupa, saya ini anaknya orang NU, Pak. Iya gak apa-apa, anaknya orang NU. Tapi sampai kan jadi santri Muhammadiyah, murid Muhammadiyah, harus paham. Oke, contoh perintah yang banyak dilakukan oleh umat Islam, tapi dalam Al-Quran tidak ada, dalam sunnah yang sahih tidak ada. Apa itu? Pelaksanaan perawatan ketika ada orang meninggal dunia. Yang di dalam Al-Quran ada, dan dalam hadis Rasulullah itu ada. Kalau ada orang yang meninggal dunia sama muslim meninggal dunia, itu ada 4 perintah itu. Jadi orang Islam yang lain yang masih hidup wajib melaksanakan 4 perkara. Yang pertama apa? Memandikan jenazahnya dimandikan. Pak, ada apa? Ada tuntunan merawat jenazah, tuntunan memandikan jenazah, ada. Menikon tak kandani, tak kei, atau kamu tak jadikan jenazah, gak apa-apa.
Ya, memandikan. Setelah memandikan dikafani. Yang ketiga suruh menyolati. Dan yang keempat menguburkan. Kalau di umat Islam masyarakat kita, kalau ada orang mati, apakah hanya itu? Enggak. Banyak. Apa itu? Ada yang namanya surtana. Surtana itu selamatan bacaan ketika jenazah baru dikuburkan, lalu bacaan bareng, itu namanya surtana. Ada bacaan atau selamatan 3 hari, ada 7 harinya, ada 40 hari, ada 100, ada pendak atau 1000 hari. Lupa melaksanakan seperti itu apakah nggak boleh? Pak Akhwan tidak mengatakan boleh, nggak bolehnya. Yang saya katakan karena itu kaitannya dengan pengertian agama menurut paham Muhammadiyah, bahwa hal-hal yang seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak pernah dijumpai dalam hadis Rasulullah yang sahih. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sahih atau sunnah yang mabula, hadis yang sahih, hadis yang benar, maka Muhammadiyah tidak menganjurkan. Tapi Muhammadiyah tidak berani melarang masyarakat seperti itu. Ya biarkan saja. Kita saling menghormati, itu aja, kita hormati. Nah, menghormati itu tidak berarti mengikuti. Itu loh, itu termasuk perintah. Melaksanakan perintah tapi tidak ada di dalam sahih sunnah yang sahih. Karena sama anak laki-laki saya kira sering mengantarkan, kalau ada jenazah tetangganya yang meninggal mengantarkan ke makam. Pernah. Walaupun tidak sering, pernah. Bagaimana ketika yang sampean jumpai selama perjalanan dari rumah jenazah atau rumah rumah duka sampai ke makam, apa yang sampean jumpai di perjalanan? Banyak. Apa itu? Dari keluarganya ada yang buang-buang beras kuning dengan uang logam. Ya, kalau yang mati itu orang Buddha, orang Cina, itu membuang kembang dari mobil jenazah, dari ambulan itu membuang kembang. Sesungguhnya itu tidak berbeda dengan yang dilakukan orang-orang itu, orang Islam yang seperti itu. Nah, buang beras kuning dengan uang logam ketika perjalanan jenazah itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Mengapa? Hadis gak ono, berarti ya gak usah. Menyumai ada Pak sopir truk, sopir ambulan, sopir bemu, tukang becak membuang uang logam ketika bersimpangan dengan jenazah, sering. Bahkan kamu pernah ya? Bahkan anak-anak kampung itu ono mobil gak buang digedor-gedor mobilnya. Pak, sedekah Pak. Ya, kamu gitu. Kamu mah? Kamu? Oh enggak ya. Ya, itu tidak ada tuntunan. Karena tidak ada tuntunan, maka Muhammadiyah tidak menganjurkan, apalagi menganjurkan tidak melaksanakan. Tapi kalau ada orang seperti itu, gimana? Ya jarno ae. Kalau bisa ya dikandani dengan cara baik. Itu ya. Jangan sampai seperti yang viral beberapa waktu yang lalu ketika arus erosi Semeru, ya, ada orang memasang saji-sajian, kemudian ada orang dari luar Jawa, kemudian maunya datang ke sana untuk membantu itu, ternyata melihat ada sajian itu, lalu sesajian itu ditendang orang Islam ini. Nah, itu sebenarnya dakwah yang keliru. Wong yang masang sesajian itu ajaran mereka. Ternyata yang masang sesajian itu adalah orang Hindu yang ada di Lumajang. Memang ajarannya seperti itu. Ya apa? Kita yang Islam kok melok-melok. Biarkan saja. Mestinya kalau mau dakwah ya dakwah dengan cara baik. Jangan dioret-oret ngono. Ya, jangan ini terus tanganmu. Gede ngono. Ya, tuh. Ya. Nah, itu termasuk yang tidak ada tuntunan. Karena Pak
Apakah kok ada orang melaksanakan? Berarti kan ada, tidak ada. Buktinya apa? Bukti yang paling gampang untuk kita, Nabi Muhammad nggak pernah bancai, nggak pernah nyelameti Khadijah. Padahal meninggalnya Siti Khadijah lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Ditiru oleh keluarganya Nabi Muhammad, termasuk istrinya yang namanya Aisyah. Ketika Rasulullah SAW wafat, belum ada cerita Siti Aisyah bancai Nabi Muhammad. Dilanjut oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang tergolong Khulafaur Rasyidin dan tergolong apa? As-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, itu juga tidak pernah bancai Nabi Muhammad. Tidak pernah mengadakan kholnya Nabi Muhammad. Loh, kalau sekarang kok ada maulid Nabi Muhammad, Pak? Itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, bukan untuk memperingati kelahirannya, cuma mengambil momentum supaya kita mengingat sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Itu saja. Nah, hal-hal seperti itu anak sekalian, itulah pengertian dari pengertian agama Islam menurut paham Muhammadiyah. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bukan ajaran agama Islam. Pernah melihat atau menyaksikan atau mendengar tetangganya atau mbakmu sendiri, mbak kamu sendiri atau keluargamu, kemudian kalau hamil mengadakan selamatan atau bacaan mitoni itu hamil 7 bulan ada selamatan? Ada kan? Sering terjadi. Ya, tapi bacaan pitung ulan ketika hamil 7 bulan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Nah, itu aja. Itu ya. Nah, karena tidak ada maka kita tidak perlu melakukan. Ini anak wong ngono, Pak. Apa tak seneni? Ya kon dikaplok kon mbek wonge. Ya biarkan saja. Nek wani ya boleh memberikan dakwah, ngajak, memberitahu secara baik. Tidak, Bu, ngono iku gak oleh, Bu. Dosa sampean, aja ngono. Karena masih banyak mungkin di antara sampean keluarganya mengadakan selamatan orang mati, mungkin masih ada. Kan banyak. Sampean ojo nyeneni, ya. Deloknae nek wani ya Bu, kenapa Bu kok seperti itu? Diskusi baik-baik. Oh, ngene nak. Iya, Bu, tapi kan zaman Nabi kan enggak ada. Ojo, iya Bu, tapi ngono iku kok nak zaman Nabi gak ono ngono iku. Oh, sampean kon ngono ya dikuaplok temen mbak ibumu tamper kon. Ya, bahasanya baik-baik. Kalau memang mau berdakwah. Kalau nggak berani ya jangan. Minimal nanti sampean kalau sudah besar, nah sudah bersuami, beristri. Kalau sudah beristri, kemudian punya rumah sendiri, rumah tangga sendiri, maka hal-hal seperti itu tidak usah diikuti. Kenapa? Karena sampean sudah tahu bahwa itu bukan dari ajaran Islam. Nih saiki masih ada orang tua kayak gitu ya santai, gak apa-apa. Tapi nek wani ya tadi itu loh, kalau mau berani berdakwah ya dakwah dengan cara baik, yang sopan, yang hormat. Itu. Ini anak sekalian terkait dengan pengertian paham agama menurut Muhammadiyah, dan itu yang Pak Afwan tuliskan itu ada di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Paham? Oke, ada yang tanyakan? Saya kira itu aja hari ini. Ada? Tidak ada, ini tidak ada. Zaki, ngantuk? Nah, oke. Paham? Kon unggu-unggu kon Ilham hari ini kita ada suweger pola Mbak Bima, suweger pokoknya. Seneng. Nah, ini mau rotok seger ngantuk saya seger mana. Nah, ya, mudah-mudahan Allah meridhai ilmu yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan sampai semua tergolong orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian anak sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah,
tetap jaga prokes ya, tetap jaga prokes dan tetap sehat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.